Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia Julian Cintani, NIM 2304081. Di sini saya akan memaparkan materi dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis perilaku dan evaluasi kinerja. Yang pertama yaitu pengertian perilaku individu. Perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Dalam kaitan antara individu dengan organisasi, maka ia membawa karakteristik individu ke dalam organisasi sehingga terjadilah interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Yang kedua yaitu pendekatan-pendekatan untuk memahami perilaku individu. Untuk memahami perilaku individu dapat menggunakan pendekatan yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama pendekatan kognitif atau pendekatan dengan perilaku oleh suatu rangsangan. Yang kedua pendekatan penguatan, yaitu perilaku yang dipengaruhi oleh gerakan refleks yang digerakkan oleh sistem saraf motorik pada otak. Yang ketiga, pendekatan psikoanalitis, yaitu pendekatan yang dipengaruhi oleh kepribadian. Yang ketiga yaitu kinerja individu. Perilaku individu dapat dipengaruhi oleh yang pertama, effort atau usaha individu yang diwujudkan dalam bentuk motivasi. Yang kedua yaitu ability atau kemampuan seseorang individu diwujudkan dalam bentuk kompeten. Yang keempat, karakteristik organisasi dan pengaruhnya terhadap individu. Karakteristik organisasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku individu. Hanya saja perilaku individu itu akan menyesuaikan dengan karakteristik organisasi tersebut, yaitu berupa peraturan-peraturan. Setiap individu mempunyai perilaku yang berbeda. Perilaku kelompok merupakan perilaku yang terdiri dari individu yang membentuk perilaku tersebut. Perbedaan antara individu dilihat dari yang pertama, karakter individu, yang kedua, kemampuan setiap individu, yang ketiga, pola pikir individu, dan yang keempat, pengetahuan yang dimiliki masing-masing individu. Kelompok formal adalah kelompok yang dibentuk untuk menyelesaikan tugas tertentu. Beberapa alasan kelompok dibentuk: yang pertama, pencapaian tujuan secara kelompok. Yang kedua, karena ada tugas utama agar terfokuskan. Yang ketiga, untuk memudahkan pemimpin mengkomunikasikan, mendelegasikan, memerintahkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Kelompok informal adalah kelompok yang dibentuk dengan sendirinya karena ada kecocokan antar karyawan. Bisa terjadi dalam organisasi maupun di luar organisasi. Yang pertama yaitu pengertian perilaku individu. Perilaku individu adalah aktivitas seseorang yang dikerjakan sehari-hari. Perilaku individu diawali karena adanya kebutuhan. Demi mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidupnya, setiap individu akan merasakan kekurangan-kekurangan atau kebutuhan tertentu dalam dirinya. Maslow menyatakan jenis-jenis kebutuhan individu secara hierarkis, yaitu yang pertama, kebutuhan keamanan, yang kedua, kebutuhan kasih sayang, yang ketiga, kebutuhan harga diri, yang keempat, kebutuhan aktualisasi diri, dan yang kelima, kebutuhan fisiologikal seperti sandang dan pangan. Yang kedua yaitu pengertian perilaku kelompok. Perilaku kelompok merupakan suatu aktivitas yang dikerjakan oleh seorang individu dengan yang lainnya untuk memperoleh aspirasi anggota, berinteraksi dengan setiap individu, dan saling berkelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perkembangan kelompok dapat berjalan dua arah, positif dan negatif. Menurut Bruce W. Tuckman, terdapat 5 tahapan pengembangan dalam mendirikan
meningkatkan dan membesarkan kelompok, yaitu yang pertama tahap pembentukan, yang kedua tahap kebutuhan, yang ketiga tahap pengaturan norma, yang keempat tahap pelaksanaan, dan yang kelima tahap pengakhiran. Yang pertama, pengertian konsep evaluasi kerja. Menurut Hadari Nawawi, penilaian kinerja sebagai kegiatan manajemen sumber daya manusia adalah proses pengamatan atau observasi terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh seorang pekerja. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja itu adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Yang kedua, tujuan evaluasi kinerja. Hasil-hasil penilaian prestasi kerja digunakan sebagai dasar bagi evaluasi reguler terhadap prestasi anggota-anggota organisasi yang meliputi yang pertama, telaah gaji, yang kedua, kesempatan promosi. Informasi yang dihasilkan oleh sistem penilaian prestasi kerja dapat digunakan untuk mengembangkan pribadi anggota-anggota organisasi. Yang ketiga, faktor-faktor penilaian kinerja. Ada 3 faktor penilaian kinerja karyawan. Yang pertama, tingkat kedisiplinan karyawan. Yang kedua, tingkat kemampuan karyawan. Dan yang ketiga, perilaku-perilaku inovatif dan spontan di luar persyaratan-persyaratan tugas formal untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Yang keempat, kegunaan evaluasi kinerja. Menurut Payaman Simanjuntak menyatakan bahwa manfaat evaluasi kinerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kinerja. Yang kedua, kemampuan tertentu sebagai dasar untuk mengembangkan diri lebih lanjut. Yang ketiga, keinginan untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan kerja. Yang keempat, sikap tertarik pada pekerjaan dan etos kerja yang tinggi. Dan yang kelima, keyakinan untuk berhasil. Dan yang terakhir atau yang kelima, mengembangkan sistem evaluasi kinerja. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sistem evaluasi kinerja. Yang pertama, membentuk tim pengembangan evaluasi. Yang kedua, melakukan analisis pekerjaan. Yang ketiga, tujuan penilaian dalam evaluasi kerja atau memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi. Yang keempat, menentukan dimensi kinerja. Dan yang kelima, melakukan pendekatan sistem evaluasi kinerja. Yang pertama, pengertian standar kinerja. Standar kinerja menurut Wibowo merupakan pernyataan tentang situasi yang terjadi ketika sebuah pekerjaan yang dilakukan secara efektif. Standar kinerja diperlukan untuk membimbing perilaku karyawan agar dapat melaksanakan standar yang telah dibuat. Yang kedua, fungsi standar kinerja. Fungsi standar kinerja adalah sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan kinerja ternilai dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang ketiga, kriteria penilaian standar kinerja. Penilaian kinerja adalah proses membandingkan hasil kerja seseorang dengan struktur kerja yang telah ditetapkan oleh organisasi. Prawiro Sentono mengemukakan beberapa faktor yang dapat dijadikan ukuran kinerja, yaitu yang pertama, efektivitas, yang kedua, otoritas dan tanggung jawab, yang ketiga, disiplin, dan yang keempat, inisiatif. Yang pertama, pengembangan instrumen. Sebagai bagian dari ilmu penelitian, evaluasi kinerja menggunakan metode ilmiah seperti penelitian lainnya dalam mengumpulkan informasi mengenai kriteria pegawai. Sejumlah organisasi menyediakan instrumen khusus untuk mencatat dan mendokumentasikan kinerja ternilai sepanjang tahun. Yang kedua, deskriptor level kinerja. Agar evaluasi kinerja bersifat sensitif, artinya dapat membedakan kinerja karyawan yang sangat baik dan baik dengan kinerja yang sedang, buruk, dan sangat buruk. Setiap indikator kinerja dilengkapi dengan deskriptor level kinerja atau disingkat dengan DLK. DLK dapat terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, angka-angka digunakan untuk membobot bersifat sewenang-wenang. Yang kedua, kata sifat. Yang ketiga, kombinasi angka dan kata sifat.
Yang ketiga, pengembangan butir-butir instrumen. Teknik pengembangan butir-butir instrumen evaluasi kinerja bergantung pada model evaluasi kinerja dan jenis instrumennya, tetapi mempunyai pola yang hampir sama. Pengembangan instrumen evaluasi kinerja dimulai dengan pengembangan dimensi, indikator, dan deskriptor level kinerja pekerjaan. Yang keempat, uji coba instrumen. Sebelum digunakan dalam sistem evaluasi kinerja, instrumen evaluasi kinerja harus diuji coba untuk mengetahui apakah instrumen tersebut valid dan reliable. Suatu instrumen evaluasi kinerja valid artinya instrumen tersebut dapat mengukur kinerja karyawan yang harus diukur setelah melaksanakan pekerjaannya.